Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Guru akan memberikan materi mengenai menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan cara membacanya. Diagram batang telah kalian pelajari sebelumnya di kelas 4. Nah, penyajian diagram batang ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, ada penyajian dalam bentuk diagram batang tegak. Ya. Ini di sebelah kiri adalah diagram batang tegak. Ya. Kemudian ada juga kalian dapat menyajikan data dalam bentuk diagram mendatar. Nah, pada diagram batang tegak, kategori dari data ditulis mendatar. Nah, ini datanya kalian tulis mendatar. Kemudian frekuensi itu kalian tulis di sebelah kiri, yaitu ke atas. Ya, ini disebut dengan diagram batang. Nanti kalian tinggal bikin diagramnya di sini kalian tulis seperti ini ya, nih diagram batang. Kemudian kalau untuk mendatar itu nanti bedanya untuk datanya kalian tulis ke atas di sebelah kiri, kemudian untuk frekuensinya yaitu mendatar. Tinggal nanti kalian tulis datanya ya seperti ini. Nah, contohnya, kita akan buat contohnya. Misalnya, untuk nomor 3, perhatikan tabel frekuensi tentang data penjualan buku di suatu toko alat tulis berikut. Nah, di mana di sini ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai Desember. Nah, ini kita cek, kita silang dulu ya, anggap aja ini nggak ada datanya. Ini contohnya kita pakai yang ini saja. Kita buat dulu garisnya. Kalian kalau buat garis nanti pakai penggaris ya, biar rata seperti itu. Kemudian di sini ada datanya. Datanya apa? Datanya itu adalah buku. Bukunya per ya dalam bentuk satuan lusin. Nah, karena ini angkanya besar, kalian boleh menggunakan kelipatan. Ya. Misalnya di sini boleh 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, kemudian ada 110, muat nggak ya? Kita pindahkan saja. 110, 120 nggak muat, 130, 140. Ya, sudah. Ya, ini jadi kalian buat dengan kelipatan 10 ya. Kemudian ya. Nah, kemudian bulannya, datanya, ya, kalian boleh buat di samping. Januari, Februari, Maret, April, Mei, kemudian Juni. Sampai Juni aja ya. Maaf, ini tadi ini yang disebut data, kemudian ini adalah frekuensi bawahnya. Ya. Karena frekuensi itu biasanya dinyatakan dalam bentuk angka ya. Nah, bulan Januari itu ada 120 lusin ya yang terjual. Berarti kita tarik aja garisnya nih, boleh titik 120 di mana? Nah, di sini ya. Ketemu ya garisnya 120. Kemudian Februari itu 140. Berarti kita tarik garisnya di sini. Nah, ini kita titikin di sini ya. 140. Kemudian bulan Maret itu ada 110. Di sini. Nah, kalian titikin. Kemudian ada bulan April itu 100 ya. Nah, ini April di sini aja. Ceritanya di sini ya.
ada 100, kita tarik garis. Nanti kalian bikin garis-garis titik-titik ininya boleh pakai penggaris ya. Kita taruh di sini. Kemudian Mei itu ada 110. Ini di sini tadi Mei. Nanti kalian bikin jarak per datanya itu harus sama ya. Mei tadi berapa? 110 berarti di sini. Nah, kemudian ada bulan Juni terakhir itu ada di angka 100. Oke. Nah, sekarang kalian bikin diagram batangnya. Tadi Januari di 120, kalian bikin garis. Nanti yang garis-garis ininya boleh dihapus ya. Garis-garis titik-titiknya supaya nanti nggak bentrok. Nah, ini di antara ini ya, di antara garis yang Januari sini 120. Kemudian Februari kalian diagram batang. Nah, ini di 140. Kemudian bulan Maret itu ada di 110. Ini mepet-mepet. Ini biar bisa membedakan, kita kasih tanda aja ya bahwa ini adalah batangnya ya, diagram batang. Biar membedakan. Kemudian bulan April itu ada di 100. Ada di 100 April, kita kasih tanda. Kemudian ada bulan Mei itu ada di 110. Nanti kalian bikinnya yang lurus ya, karena sini ibu usah pakai penggaris. Kemudian Juni terakhir kelewat. Juni terakhir itu ada di 100 ya. Nah ya, ini adalah diagram batang mendatar ya. Nah, ini contoh diagram batang mendatar. Jadi datanya itu ada di sebelah kiri, yaitu ke atas ya, kemudian frekuensinya mendatar di bawah. Nah, baik, itu contoh yang pertama. Kemudian ada contoh selanjutnya ya. Ini kita hapus semua. Nah, untuk yang nomor 4 di sini ada data ekstrakurikuler siswa kelas 5 ya. Ada drum band, pramuka, olahraga, dan kesenian. Lihat di keterangannya, ini satu gambar ini itu mewakili satu orang ya. Berarti kita buat dulu di garisnya ya, di sini garisnya. Kemudian kita tulis di sini ada drum band, kemudian pramuka, muat nggak nih, olahraga, muat deh, dan kesenian. Nah, ini adalah datanya ya, ini datanya. Kemudian frekuensinya berapa? Kita hitung ya. Kalau drumming itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pramuka 6. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya. Nah, kemudian kita hitung ya. Kita bikin dulu frekuensinya. Karena ini angkanya kecil-kecil, kalian boleh tulis dari angka 1. Ini 0 ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah kalian buat frekuensinya ya. Tinggal kita hitung aja, drum band itu tadi ada 9 orang. Berarti kita tarik garis lurus ke atas, 9 ada di sini. Nah, kita kasih tanda. Kemudian ada pramuka itu ada 6 tadi, kita tarik lagi garis 6 di sini. Ini titik temunya, kita tandai. Kemudian olahraga ada 4. Olahraganya ada 4. Berarti kita garis
juga kita tandai. Kemudian keseniannya itu ada 6. Nih sama nih 6. Nah, sekarang kalian tinggal bikin diagram batangnya. Kita tarik garis lurus ke atas. Kalian nanti buat, jangan lupa pakai penggaris biar rapi ya. Nah, di sini ya, kita kasih tanda. Kalian boleh warnai atau arsir warna hitam boleh ya, biar tanda bahwa ini adalah diagram batang. Ya. Kemudian ada pramuka itu 6. Ada 6, kita arsir lagi, ditandai ya bahwa ini diagram batang. Kemudian ini ada 4, olahraga 4. Nah, kemudian terakhir ada kesenian. Kesenian ya. Nah, sudah ya sampai sini ya, berarti sudah selesai dalam membuat diagram batangnya. Nah, untuk contoh soal nomor 4, ini kalian membuat diagram batang tegak ya, karena diagram batangnya tegak ke atas. Kalau tadi diagram batangnya itu mendatar ke samping ya, untuk soal nomor 3. Sedangkan untuk soal nomor 4-nya adalah diagram batang tegak. Ya, terserah nanti kalian mau buatnya enaknya mau diagram batang tegak atau diagram batang mendatar, itu dibebaskan pada kalian ya. Gitu. Nah, untuk frekuensi sendiri kalian nanti boleh, misalnya kalau datanya banyak sampai ratusan sampai puluhan, kalian boleh pakai kelipatan ya. Misalnya bahwa di sini ada 5, 10, misalnya 15, 20, boleh pakai kelipatan 5, atau boleh juga kelipatan 10, atau misalnya kelipatan 100 juga boleh. Jadi tergantung data nanti yang kalian baca ya di soal, seperti itu ya. Kalau angkanya besar-besar kalian boleh buat kelipatannya ya, jangan dari 1, 2, 3, 10, 11 itu nyampe atas, nanti nggak kelar-kelar ya, karena akan panjang seperti itu. Dan ingat, nggak boleh dilengkap ya. Ketika buat frekuensi, kalian mau buat diagram batangnya, misalnya di sini karena datanya sampai 2, misal sampai 20, di sini 1, kemudian 3, kemudian 4. Nah, itu nggak boleh ya. Ini nggak boleh seperti itu. Jadi kalau kelipatan itu dari satu titik ke titik lain, itu kelipatannya harus sama ya. Jadi misalnya sini 4, di sini biar cepat misalnya langsung 10 ya, itu nggak boleh. Ini kan kelipatannya udah beda ya, 1 ke 3 aja dia 2, kemudian 3 ke 4 1, itu udah beda, jadi nggak boleh ya. Jadi kalau mau pakai kelipatan, jadi setiap titik ini harus sama kelipatannya ya, seperti itu. Baik, sampai sini saja ya penjelasan dari Bu Guru, semoga kalian mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.